Yingzi ikut dengan ibunya di sebuah kafe. Ibunya bertanya ke Yingzi saat dia pergi dari Beijing ke Jiangsu apakah untuk menemui Sung Yuan. Mendengar itu Yingzi keheranan mengapa ibunya bisa bertanya begitu. Beberapa saat kemudian Sung Yuan datang dengan ibunya. Ibunya Sung Yuan memuji Yingzi semakin cantik. Yingzi juga heran kenapa Sung Yuan dan ibunya juga datang. Ternyata ibunya Yingzi dan ibunya Sung Yuan telah mengatur pertemuan ini dan meninggalkan Yingzi berdua dengan Sung Yuan dengan alasan tidak minum kopi dan akan minum susu kedelai di meja samping. Yingzi masih tidak mengerti tentang situasi ini dan Sung Yuan langsung memberitahu ini adalah kencan buta untuk mereka berdua. Mendengar itu Yingzi terkejut dan beranggapan ini tidak masuk akal, dan ketika melihat arah samping, ternyata ibunya Yingzi dan ibunya Sung Yuan masih mengawasi mereka berdua. Akhirnya Yingzi dan Sung sepakat untuk tertawa bersama. Melihat itu ibunya Yingzi dan ibunya Sung Yuan menganggap mereka sangat bahagia dan kemudian meninggalkan mereka berdua untuk pergi berbelanja. Sung Yuan bertanya kepada Yingzi saat terakhir kali bertemu dengan Mingyu, apakah dia baik-baik saja dan apakah Mingyu sudah punya pacar. Yingzi beranggapan tidak yakin pada saat bertemu, karena memang ada seorang pria di rumahnya, namun belum tahu apakah hubungannya dengan Mingyu. Yingzi menyuruh Sung Yuan untuk berinisiatif menemui Mingyu, tapi Sung Yuan merasa dirinya tidak ingin mengganggu Mingyu lagi dan menyuruh untuk tidak membahasnya lagi. Sung Yuan bertanya kepada Yingzi apa rencananya kali ini dengan kembalinya Jiang Yi. Yingzi merasa tidak ada rencana, karena Jiang Yi kembali hanya untuk melihat-lihat dan pasti akan segera kembali lagi ke luar negeri. Yingzi memberitahu bahwa Jiang Yi selama ini telah mengikuti dinamika game Inggris dalam beberapa tahun terakhir dan dirinya telah membaca artikel bahwa desainer game Tiongkok, Jiang Yi merancang sebuah permainan bernama Kastil di Langit. Yingzi juga bercerita bahwa dirinya sudah beberapa kali mengirim pesan obrolan, namun tidak pernah dibalas oleh Jiang Yi. Yingzi juga pernah melihat berita lain tentang perusahaan game tersebut juga meluncurkan game beberapa bulan lalu dengan nama Petualangan Udara. Dan plot utamanya sangat mirip dengan Castle in the Sky, namanya hampir sama, namun tidak ada nama Jiang Yi dalam daftar pencipta utama. Mendengar itu Sung Yuan beranggapan bahwa Yingzi curiga Jiang Yi berpartisipasi dalam desain game, namun akhirnya dia diusir. Yingzi merasa dirinya tidak tahu karena selama beberapa tahun ini tidak berkomunikasi dengan Jiang Yi, dirinya juga tidak ingin gegabah langsung menanyakan hal tersebut kepada Jiang Yi. Mungkin Jiang Yi juga tidak ingin temannya yang lain mengetahui hal tersebut. Yingzi berkata bahwa dia sangat merindukan Jiang Yi karena pada waktu masih kecil, Jiang Yi mudah menangis. Sung Yuan mendapat pesan dari Guan Chao yang ternyata mengajaknya untuk bermain basket dan langsung mengajak Yingzi untuk pergi bersama. Terlihat Guan Chao sedang bermain basket, kemudian saat Sung Yuan dan Yingzi datang, Guan Chao langsung mengajak Sung Yuan untuk bermain beberapa game bola basket. Sung Yuan juga mengajak Yingzi main basket bersama dan mereka bertiga bermain bersama. Cerita kembali saat masa-masa sekolah di mana Jiang Yi sedang bermain basket dan Yingzi duduk di seberang sambil membaca sebuah buku. Ketika Jiang Yi berhasil mencetak angka, dia memanggil Yingzi dan bertanya mengapa Yingzi tidak memberi sorakan kepadanya. Kemudian Yingzi memberikan sorakan kepada Jiang Yi namun wajahnya dan gerakannya seperti kurang semangat. Mereka berhenti bermain basket dan beristirahat di samping Yingzi. Sung Yuan bertanya kemana perginya Yi Fei dan Mingyu. Yingzi memberitahu Yi Fei pergi latihan menari dan Mingyu dibawa oleh guru untuk mengoreksi kertas ujian. Yingzi langsung teringat bahwa semua kertas ujian harus ditandatangani oleh orang tua. Yingzi khawatir kepada Guan Chao karena telah gagal dalam 4 mata pelajaran dan mungkin nanti Guan Chao akan dipukuli oleh ayahnya. Mendengar itu Guan Chao langsung terlihat sedih. Karena sangat khawatir dengan Guan Chao yang akan dipukuli oleh ayahnya, Yingzi mengajak semua untuk pergi menemani Guan Chao. Karena tidak hati-hati dan terburu-buru, kaki Yingzi sampai terkilir dan membuatnya kesakitan. Guan Chao mendatangi ayahnya dan memberikan hasil ujian tengah semesternya kepada ayahnya untuk ditandatangani, dan benar saja setelah melihat nilai ujiannya, ayah Guan Chao langsung marah dan hendak memukul Guan Chao. Tiba-tiba Yingzi yang digendong Jiang Yi dan Sung Yuan datang ke rumah Guan Chao dan membuat ayahnya tidak jadi memukul Guan Chao karena semua temannya datang. Yingzi dan yang lain berbicara kepada ayah Guan Chao kalau mau memukul Guan Chao. Mereka semua bersedia berbagi pukulan untuk Guan Chao karena mereka semua adalah satu sahabat.
Karena melihat mereka semua berebut meminta untuk dipukul oleh ayah Guan Chao, akhirnya ayah Guan Chao pun berteriak dan meminta mereka semua untuk berhenti. Ayah Guan Chao akan menandatangani kertas ujiannya dan menyuruh mereka semua pergi. Mendengar itu Guan Chao dan yang lain merasa sangat senang dan sangat berterima kasih kepada ayah Guan Chao karena telah menunjukkan belas kasihan dengan tidak memukul Guan Chao. Kembali ke masa kini, Guan Chao mengaku mungkin mereka tidak percaya. Namun itulah hidupnya sebenarnya. Kemudian Guan Chao mendapat pesan suara dari ibunya, dan saat membukanya, ibunya mengaku tidak bisa menghadiri pernikahannya, namun sudah mempersiapkan amplop merah untuknya dan Yang Fan. Ibunya berharap pernikahannya bahagia. Hari pernikahan Guan Chao tiba dan Yingzi mengurung Yang Fan di dalam kamar dan meminta amplop merah dulu baru Guan Chao boleh masuk. Setelah mendapatkannya, Yingzi langsung membagikan ke perempuan yang ada di dalam kamar. Kemudian Yingzi memberikan pertanyaan ke Guan Chao, jika dia bisa menjawab dengan benar, maka dirinya bisa masuk, namun jika jawabannya salah, Yingzi menyuruh menyanyikan sebuah lagu untuk mereka. Yingzi memberi pertanyaan apa penyesalan Adam dan Hawa menikah. Di saat Guan Chao tidak bisa menjawab, Yingzi menyuruhnya bernyanyi. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan menjawabnya dan membuat para pria langsung masuk ke dalam. Dan saat Yingzi melihatnya, ternyata yang datang adalah Jiang Yi dan membuat Yingzi terkejut dan tersenyum bahagia. Yang Fan memasuki ruangan didampingi ayahnya dan langsung disambut Guan Chao. Ayahnya langsung menyerahkan Yang Fan ke Guan Chao dengan menyuruh memegang tangannya dan membuat semua tamu di sana bertepuk tangan. Kemudian ayah Yingzi memberikan sambutan dan berpidato tujuan sebenarnya untuk apa datang ke acara pernikahan ini dan mengaku ingin meminum anggur. Namun ayah Yingzi memberitahu dirinya tidak hanya bisa minum dan bermain kartu, tapi tetap akan melakukannya dan langsung membuka tirainya, dan ternyata di sana ayah Guan Chao menghadiri pernikahannya dan memberikan penampilan musik bersama ayah Yingzi dan ayah Mingyu pada para tamu di sana. Guan Chao memberi sambutan dan berterima kasih ke istrinya, kemudian Guan Chao bercerita tentang persahabatannya yang terjalin sejak kecil dan berpisah di usia 18 tahun. Guan Chao menyebutkan nama satu persatu sahabatnya. Mingyu yang datang tepat waktu langsung tersenyum ke Guan Chao. Melihat Mingyu di sana, Guan Chao juga menyebut Mingyu dan membuat Yingzi langsung menoleh ke belakang. Mingyu langsung duduk di samping Yingzi. Yingzi langsung berterima kasih dan tahu kalau Mingyu akan datang, namun Mingyu mengaku kembali untuk Guan Chao. Kemudian mereka makan bersama dan ibu Yingzi menyindir Sung Yuan, Jiang Yi, Yingzi dan Mingyu kapan dirinya menikmati anggur pernikahannya. Kemudian ibu Sung Yuan menyindir Mingyu karena terus memikirkan karir. Mingyu mengaku sudah punya pacar. Mendengar itu Sung Yuan langsung melihatnya. Ibu Sung Yuan juga bertanya ke Jiang Yi apa sudah punya pacar karena akan memperkenalkan seseorang padanya. Namun Jiang Yi langsung mengaku kalau dirinya sudah punya pacar. Kemudian tiba acara melempar buket bunga dan para wanita langsung maju ke depan, sementara Yingzi bertanya ke Jiang Yi kenapa tidak memberitahunya kalau sudah punya pacar dan menyuruh memperlihatkan padanya, namun Jiang Yi menolaknya. Saat Yingzi ingin tahu alasannya, Jiang Yi malah memberitahu kalau Yingzi mendapatkan buket bunga itu, dirinya akan menunjukkan padanya. Yingzi mengaku benci memetik bunga, namun dia langsung membuka jasnya lalu berlari maju ke depan.
Cerita kembali 12 tahun yang lalu di mana Yingzi pernah ditanya anak kecil kenapa membentuk kelompok ini dan Yingzi mengaku malas menjawabnya karena menurutnya ini adalah takdir dan langsung mengajak teman-temannya bermain. Yingzi memberitahu di dalam kantong yang dia pegang ada 7 bola, 6 bola merah dan 1 bola biru, jadi jika mereka mengambil satu-satu bola merah, berarti mereka bersama karena takdir. Mendengar itu mereka langsung mengambil satu-satu. Namun saat giliran Jiang Yi, dia menolaknya dan membuat Yingzi bertanya dirinya tidak mau bermain apa takut bermain. Mendengar itu Jiang Yi juga ikut mengambilnya. Setelah mereka semua mengambil bolanya, Yingzi menghitung sampai 3, dan saat mereka semua membuka tangannya, semua bola berwarna merah. Kembali ke masa kini, mereka semua sedikit mabuk dan Yingzi mengajak mereka bermain game lagi, dan mengatakan yang sebenarnya dimulai dari Guan Chao. Guan Chao bertanya kepada Zhuang Yuan apakah dia tidak pernah merasa lelah atau bosan karena sejak kecil sampai besar selalu belajar sejak SD sampai jadi seorang dokter. Mendengar itu Zhuang Yuan mengaku tentu saja merasa lelah dan bosan, tapi seandainya dirinya tidak lulus 8 tahun studi PhD, ini akan sia-sia. Kemudian giliran Zhuang Yuan bertanya kepada Mingyu apakah selama ini ada sebuah keputusan yang telah dia sesali. Mendengar itu Mingyu mengaku ada. Mingyu menyesal telah memilih pekerjaan kera putih ini yang menurutnya sebuah pion, dan Mingyu tidak memilikinya sama sekali. Giliran Mingyu bertanya kepada Yingzi, tapi Mingyu mengaku tidak mempunyai pertanyaan kepada Yingzi. Akhirnya Yingzi yang bertanya kepada Jiang Yi. Yingzi bertanya kepada Jiang Yi mengapa dia belum membalas pesannya selama 12 tahun. Mendengar itu semua orang langsung melihat ke arah Jiang Yi. Jiang Yi beranggapan dirinya khawatir kalau tidak bisa melakukannya dengan baik, dan terlalu malu untuk bertemu dengan semua orang. Yingzi mengira apakah karena permainan itu. Jiang Yi mengaku karena itu adalah 8 tahun kerja kerasnya, tapi tidak ada apa-apanya sekarang. Semua temannya merasa sedih mendengar itu. Guan Chao berusaha untuk memberikan mereka semangat, karena mereka semua sudah melakukan yang terbaik. Yingzi kemudian mengajak mereka semua minum karena sudah bisa berkumpul bersama. Yingzi menyuruh mereka semua sekarang harus mengatakan sesuatu yang keren eksplosif. Tiba-tiba Zhuang Yuan bertanya kepada Yingzi apakah sekarang ada seseorang yang Yingzi sukai. Yingzi mengaku ada seseorang yang dia sukai. Mendengar itu semua penasaran dan meminta Yingzi untuk segera menceritakannya. Yingzi menjawab Ding Ye dengan sangat gembira. Mendengar itu semua temannya langsung berteriak itu membosankan. Mingyu juga mengaku bahwa sepertinya sekarang dirinya tidak menyukai pacarnya lagi, tapi dirinya tidak bisa membayar biaya untuk putus sebelum usia 30 tahun. Dengan sedikit mabuk Zhuang Yuan juga memberitahu kalau ada seseorang yang tidak bisa dirinya lupakan, tapi dirinya tidak berani memberitahunya. Melihat semua temannya mabuk, Jiang Yi hanya bisa tersenyum. Kemudian saat Yingzi bertanya ke Jiang Yi, terlintas bayangan pada saat masih sekolah. Jiang Yi memperlihatkan sebuah guci yang berisi anggur kepada teman-temannya. Jiang Yi memberitahu ayahnya yang membawa dari perjalanan bisnis terakhirnya. Jiang Yi menjelaskan bahwa anggur beras ini memiliki daya tahan yang besar. Setelah minum anggur ini, pasti tidak akan mengingat apapun. Kemudian Yingzi mengajak semua temannya untuk bermain game dengan mengatakan yang sebenarnya, semua orang harus mengatakan siapa yang mereka sukai. Namun semua orang langsung menolaknya. Yingzi berusaha meyakinkan mereka karena anggur itu adalah anggur amnesia. Jadi besok tidak ada yang ingat apa yang pernah dikatakannya. Setelah Yingzi memaksa, akhirnya semua temannya mau melakukannya. Terlihat semua orang telah meminum anggur tersebut. Guan Chao ternyata mendapat giliran pertama. Guan Chao langsung mengatakan bahwa dia menyukai Yi Fei, kemudian giliran Zhuang Yuan, dia mengaku bahwa dia menyukai Mingyu. Mendengar itu semua temannya langsung bersorak, namun Mingyu langsung memberitahu bahwa dia menyukai Jiang Yi. Suasana tiba-tiba terlihat canggung, semua orang sudah menunggu giliran. Jiang Yi mengaku bahwa sebenarnya dirinya menyukai seseorang namun merahasiakannya. Guan Chao beranggapan itu sangat membosankan dan menyuruh Jiang Yi untuk segera meminum anggurnya. Kembali ke masa kini, pada saat Yingzi ingin bertanya kepada Jiang Yi, Yingzi mengaku menyesal. Yingzi berpikir bahwa Jiang Yi akan belajar dan kembali lagi.
tapi dirinya tidak menyangka bahwa ternyata sudah 12 tahun Jiang Yi pergi meninggalkannya tanpa ada kabar. Yingzi merasa sangat marah kepada Jiang Yi, tapi ketika Yingzi kembali melihat Jiang Yi di hadapannya, Yingzi merasa sangat senang dan memaafkan semua kesalahan Jiang Yi. Begitu sebaliknya Yingzi meminta maaf kepada Jiang Yi dan akhirnya Yingzi pun tertidur. Semua temannya mengantarkan Yingzi dan Mingyu ke stasiun. Di dalam kereta Mingyu dan Yingzi duduk saling berhadapan. Yingzi memulai pembicaraan dengan Mingyu dan meminta maaf kepada Mingyu bahwa dirinya tidak sempat membawa Mingyu pergi makan pangsit buatan nenek. Yingzi juga bertanya kepada Mingyu apakah akan langsung bekerja. Mendengar itu Mingyu memberitahu dirinya merasa seperti sebuah mesin yang bekerja terus dan tidak bisa berhenti lagi. Mingyu beranggapan bahwa sebenarnya Yingzi lah yang lebih beruntung darinya. Terlihat Jiang Yi dan Zhuang Yuan berjalan-jalan di tepi pantai. Zhuang Yuan merasa Hang Tianchen telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Zhuang Yuan bertanya bagaimana kabar tuntutan hukum untuk gamenya. Jiang Yi mengaku menyerah dan itu sia-sia hanya untuk meminta kompensasi. Jiang Yi ingin memutuskan hubungan dengan masa lalu dan kembali mulai dari awal lagi. Yingzi memberitahu pada saat kembali ke rumah, dirinya menemukan sebuah album foto dan memberikannya ke Mingyu. Saat Mingyu melihatnya, itu adalah foto Yingzi, Yifei dan Mingyu dan membuatnya langsung teringat pada saat bagaimana mereka bertiga mengambil foto tersebut. Yingzi bertanya kepada Mingyu pria yang dia temui di rumahnya kemarin apakah pacarnya. Mendengar itu Mingyu mengaku benar, kemudian Mingyu bertanya bagaimana rasanya bisa bertemu dengan Jiang Yi lagi. Yingzi mengaku rasanya hampir sama seperti saat dirinya bertemu dengan Mingyu. Zhuang Yuan bertanya kepada Jiang Yi bagaimana dengan pacarnya, apakah masih di Inggris. Zhuang Yuan juga ingin melihat fotonya, namun Jiang Yi mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan sebuah foto kepada Zhuang Yuan. Setelah melihatnya, Zhuang Yuan merasa foto ini familiar dan merasa bahwa estetika Jiang Yi telah sedikit berubah. Mendengar itu Jiang Yi hanya tersenyum dan menyuruh Zhuang Yuan untuk lebih memperhatikan foto tersebut barangkali Zhuang Yuan mengenalnya. Zhuang Yuan baru menyadari bahwa foto tersebut adalah foto manusia laba-laba. Kemudian Jiang Yi mengambil ponselnya lagi dan memasukkan ke sakunya. Setelah matahari terbenam, terlihat Yingzi berada di rumahnya dan melihat sebuah globe. Ponselnya berbunyi karena mendapat telepon dari Zhuang Yuan dengan memberitahu dia punya kabar baik untuk Yingzi. Zhuang Yuan memberitahu bahwa Jiang Yi ingin tinggal di Jiangsu dan tidak kembali ke Inggris. Jiang Yi akan mencari pekerjaan di Jiangsu. Mendengar itu Yingzi merasa sangat senang. Yingzi juga sangat ingin membantu Jiang Yi untuk menebus hutangnya di masa lalu dan langsung menutup teleponnya. Yingzi yang terlihat senang mengatakan akhirnya kau kembali. Yingzi melakukan aktivitasnya dengan bekerja kembali dan sebelum sampai di perusahaan, dia mendapat telepon untuk melihat rencana kerja minggu ini karena kenapa naskah milik Song Kei yang dipakai. Mendengar itu Yingzi langsung melihat ponselnya. Yingzi kembali ke tempat kerja dengan sedikit kesal. Song Kei yang melihatnya mengaku hanya membantunya mengumpulkan informasi, namun tidak sengaja mengumpulkannya ke editor. Sementara itu Yiran memberitahu direktur kalau dirinya sudah berusaha mewawancarai Ding Ye, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari dirinya dan membuat direktur penasaran dengannya. Saat Yingzi minum kopi sendirian, Yiran menghampirinya dan membuat Yingzi bertanya tentang wawancaranya dengan Ding Ye. Yiran bertanya sedang mempedulikan dirinya atau Ding Ye. Yingzi mengaku ingin membantunya menyelesaikan wawancara dengan Ding Ye. Yiran bertanya kenapa tidak mencobanya lagi. Yingzi beranggapan dirinya sebelumnya sudah ditolak direktur. Yiran merasa topik favoritnya sudah ditolak satu kali, namun akan membiarkannya saja. Yingzi berpikir membayangkan dirinya seperti Thanos, karena dengan menjentikkan jari, semua akan lenyap. Yiran yang mendengarnya hanya tersenyum dan memberitahu akan memberinya kesempatan untuk memberikan topik Ding Ye padanya. Jika bersedia, Yiran akan meyakinkan editor dan mereka. Mendengar itu Yingzi langsung berterima kasih ke Yiran dan mengaku akan bekerja keras.
Sementara itu Jiang Yi sedang melihat sebuah apartemen untuk ditinggalinya dan dia mengaku merasa cocok. Kemudian Jiang Yi mendapat telepon dari Yingzi yang menanyakan kenapa dirinya datang ke Jiangsu tanpa memberitahunya. Mendengar itu Jiang Yi bingung harus menjawabnya dan kemudian bertanya apa yang telah dikatakan oleh Zhuang Yuan kepadanya. Yingzi mengaku Zhuang Yuan memberitahu bahwa Jiang Yi ingin mencari pekerjaan di perusahaan game dalam negeri. Yingzi menawarkan bantuan kepada Jiang Yi dan membuatnya berterima kasih dan mengajak Yingzi untuk makan malam bersama dan langsung berpamitan untuk kembali bekerja. Saat malam hari, Yingzi sedang berpikir tentang penulis Ding Ye dan membaca buku-bukunya, kemudian dia teringat pada saat Jiang Yi bermain game bersama teman-temannya. Tiba-tiba Yingzi datang dan membuat Jiang Yi terkejut. Ternyata Yingzi datang untuk membawakan makanan untuknya. Yingzi menyuruh Jiang Yi membawanya pada saat dirinya ikut kompetisi game di Jiangsu. Mendengar itu Jiang Yi langsung menolaknya, namun dengan kegigihannya yang terus berusaha merayu dan merengek kepadanya, akhirnya Jiang Yi luluh hatinya dan bersedia membawa Yingzi ikut bersamanya. Saat perjalanan ke Jiangsu, Yingzi merasa sangat senang, tapi tidak dengan Jiang Yi yang hanya tertidur sepanjang perjalanan. Setelah sampai di Jiangsu, Yingzi dan Jiang Yi mengunjungi akuarium besar dan melihat berbagai macam hewan laut. Yingzi terlihat sangat gembira begitu melihatnya dan membuat Jiang Yi ikut senang dengan senyum-senyum sendiri. Tiba di sebuah perpustakaan, Jiang Yi membelikan es krim kepada Yingzi yang sedang membaca buku. Yingzi bertanya kepada Jiang Yi apakah kalau Jiang Yi menang dalam kompetisi game akan mendapat bonus. Jiang Yi memberitahu akan mendapatkan uang sebesar 1000 yuan. Mendengar itu Yingzi langsung terkejut karena banyak sekali. Yingzi membayangkan apabila dia mempunyai uang 1000 yuan, pertama dia akan membeli sepasang sepatu dansa baru untuk Yi Fei, kemudian akan membelikan panci rebusan untuk Mingyu, membelikan satu set kaos lakers untuk Guan Chao, kemudian Jiang Yi bertanya bagaimana dengan Zhuang Yuan. Untuk Zhuang Yuan, Yingzi akan membelikan dia satu set ujian masuk perguruan tinggi 5 tahun dan simulasi 3 tahun. Jiang Yi juga bertanya kepada Yingzi apakah Yingzi sangat menyukai Sueba. Yingzi mengaku dengan Sueba bagus, tapi tidak cocok dengannya. Yingzi bertanya apakah Jiang Yi mau membelikannya Walkman supaya Yingzi dapat mendengarkan nyanyian Stephanie San setiap saat. Jiang Yi menantangnya apa hanya itu. Mendengar itu Yingzi langsung berlari dan membawa sebuah poster yang menunjukkan adanya fan meeting Ding Ye pada tanggal 9 Maret. Jiang Yi langsung beranggapan Yingzi bersikeras ikut ke Jiangsu hanya demi ini. Tiba saat Jiang Yi dan Yingzi berada di kamar hotel, Yingzi mengaku akan tidur di sofa. Jiang Yi menyuruh jangan mengganggunya saat tidur karena dirinya akan berkompetisi besok. Sudah larut malam tapi Jiang Yi masih berlatih bermain game dan melihat Yingzi yang ternyata juga belum tidur dan masih membaca buku. Jiang Yi bertanya bukankah idola Yingzi adalah Stephanie San? Yingzi memberitahu Stephanie San adalah idola musiknya, dan Ding Ye adalah idola sastranya. Yingzi merasa sepertinya dirinya sudah jatuh cinta dengan Ding Ye. Saat membaca bukunya, Jiang Yi menyuruh harus mengejarnya, namun Yingzi beranggapan bukan itu maksudnya. Tapi itu hanya semacam apresiasi dan kekagumannya sama seperti Jiang Yi menyukai Li Xinji ketika masih kecil. Mendengar Yingzi bercerita tentang isi buku Ding Ye tentang paus adalah sebuah keindahan, Jiang Yi tanpa sadar terus menatap Yingzi dengan kekaguman sambil tersenyum. Saat Yingzi menoleh juga ke arahnya, Jiang Yi langsung mengalihkan pandangannya dan beralasan dirinya akan segera tidur. Namun sesekali Jiang Yi masih menoleh ke arah Yingzi sambil tersenyum. Keesokan harinya Jiang Yi bangun terlebih dahulu dan langsung menoleh ke arah Yingzi yang masih tertidur pulas. Jiang Yi bangun dari tempat tidurnya dengan mendekatinya dan memandang wajahnya. Yingzi datang dalam acara tanda tangan Ding Ye. Yingzi tidak sengaja mendengar salah obrolan dari para penggemar Ding Ye mengenai Ding Ye mengalami beberapa kecelakaan dan dia sepertinya tidak akan datang dalam acara tanda tangan ini. Mendengar itu Yingzi terlihat kecewa sambil memegang buku karangan dari Ding Ye. Setelah bermain game, Jiang Yi melihat Yingzi yang tengah duduk sendirian dan langsung menghampirinya. Jiang Yi mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya dan langsung memberikan kepada Yingzi. Melihat itu Yingzi sangat senang dan mengajak Yingzi untuk segera pulang.
Yingzi sangat terharu sampai-sampai memegangi dan memandang hadiah pemberian dari Jiang Yi. Tiba-tiba Yingzi teringat saat masa-masa sekolah di mana Yingzi dan Yi Fei tengah duduk bersama dan melihat album foto. Yi Fei mengaku foto Yingzi sangat bagus. Apakah dirinya tidak ingin memperlihatkan kepada Zhuang Yuan? Mendengar itu Yingzi bertanya kenapa harus memperlihatkan foto ke Zhuang Yuan. Yi Fei beranggapan bahwa Yingzi menyukai Zhuang Yuan dan membuat Yingzi memberitahu itu hanya bercanda. Kemudian Yi Fei ingin tahu siapa sebenarnya yang dia sukai. Yingzi menjawab dengan Stephanie San, Ding Ye, dan orang-orang di anime Kappa. Mendengar itu Yi Fei hanya bisa terdiam kesal. Giliran Yingzi bertanya kepada Yi Fei pada saat bermain game, apakah Yi Fei mengatakan yang sebenarnya? Yi Fei tidak menjawab dan malah beranggapan Yingzi dan Jiang Yi pasti berbohong. Menurut Yi Fei orang yang disukai oleh Jiang Yi adalah Yingzi. Mendengar itu Yingzi langsung terdiam dan membuatnya salah tingkah. Di dalam mobil perjalanan pulang, Jiang Yi bertanya kepada Yingzi apakah dirinya kecewa karena tidak dapat tanda tangan dari Ding Ye dan merasa perjalanan ke Jiangsu sia-sia. Yingzi mengaku itu tidak sia-sia karena sudah melihat akuarium dan juga menerima hadiah dari Jiang Yi dan merasa sangat bahagia. Mendengar itu Jiang Yi tersenyum. Kemudian Jiang Yi merasa dirinya lebih bisa diandalkan daripada Ding Ye. Jiang Yi heran kenapa Yingzi begitu mengagumi Ding Ye dan selalu ingin bertemu dengannya. Mendengar itu Yingzi beranggapan Jiang Yi merasa iri kepadanya dan membuat mereka bertengkar. Setelah terdiam, Jiang Yi memberitahu Yingzi bahwa dirinya ingin menjadi desainer game di masa depan. Mendengar itu Yingzi tersenyum, kemudian Yingzi beralasan mau tidur dan menyuruh Jiang Yi untuk tidak mengganggunya. Setelah melihat Yingzi tertidur, Jiang Yi mengambil bukunya dan menandatanganinya dengan tersenyum. Cerita kembali saat Yingzi melihat bukunya dan tersenyum sambil berkata bodoh. Yingzi menulis email ke Ding Ye untuk meminta wawancara khusus dengannya, namun Jiang Feng tiba-tiba ada di belakangnya dan membuat Yingzi terkejut karena Jiang Feng sudah di belakangnya dan menyuruh tidak perlu menyembunyikannya karena Ding Ye sudah memberitahunya. Di saat Jiang Feng ingin pergi, Yingzi ingat kalau dirinya membuat laporan khusus tentang perusahaan dalam negeri, jadi menyuruh untuk menunjukkan informasinya. Mendengar itu Jiang Feng mengaku belum menyelesaikannya dan akan mengirimkan ke emailnya nanti dan langsung meninggalkannya. 那您现在去了哪家公司？但我觉得咱们这工作还得看能力，是不是？ Jiang Yi mendapat email dari Yingzi yaitu berupa salinan informasi tentang perusahaan dalam negeri dan langsung membuatnya tersenyum. Jiang Yi membalas dengan mengirimkan pesan oke kepada Yingzi. Kemudian Yingzi mengingatkan Jiang Yi untuk mentraktirnya makan. Melihat itu Jiang Yi langsung mengajaknya saat itu juga. Jiang Yi dan Yingzi sudah berada di kafe bersama. Yingzi bertanya mengapa Jiang Yi tiba-tiba memutuskan untuk datang ke Jiangsu. Jiang Yi mengaku tinggal di sini lebih baik daripada tinggal di luar negeri. Yingzi juga bertanya apakah Jiang Yi sudah membaca informasi yang dia kirimkan tadi dan apakah sudah memutuskan perusahaan mana yang akan dituju. Mendengar itu Jiang Yi memberitahu bahwa saat ini masih belum terlalu yakin perusahaan yang akan dia pilih. Saat ponsel Yingzi berbunyi, dia langsung mengangkatnya dan langsung memperkenalkan dirinya dan menanyakan apakah dia bersedia untuk diwawancarai. Ternyata itu adalah telepon dari Ding Ye dan langsung mengajak Yingzi untuk bertemu. Ding Ye memberikan sebuah alamat kepada Yingzi dan langsung mematikan ponselnya. Jiang Yi menanyakan telepon dari siapa, namun Yingzi tidak menjawabnya dan malah meninggalkan Jiang Yi dan memberitahu lain kali akan mentraktirnya kembali. Jiang Yi mencoba untuk menghadang kepergian Yingzi, namun Yingzi pergi dengan buru-buru dan penuh semangat. Setelah kepergian Yingzi, semua makanan yang dipesan telah tersedia dan membuat kebingungan. Setelah berjalan-jalan mencari alamat tersebut, akhirnya Yingzi bisa bertemu dengan Ding Ye. 17、10、请问， Yingzi langsung memperkenalkan dirinya dan memberitahu dirinya adalah yang meneleponnya tadi. Tapi Ding Ye terus menghitung angka dan tanpa aba-aba berlari membawa tabung pemadam kebakaran dan langsung menghancurkan sebuah kaca depan mobil. Melihat itu Yingzi langsung terkejut dan tidak menduganya.
Ding Ye secara brutal memukul kaca depan mobil dengan tabung gas pemadam kebakaran sampai kaca bagian depan mobil hancur lebur. Yingzi masih shock dengan apa yang barusan dia lihat. Yingzi berada di kantor polisi dan sedang menelepon Jiang Yi. Jiang Yi sangat khawatir kepada Yingzi karena dari tadi Yingzi tidak mengangkat telepon darinya dan Yingzi menutup teleponnya. Yingzi langsung ditanya oleh polisi apakah dia tahu siapa orang yang menghancurkan mobil tersebut. Yingzi mengaku dirinya tidak tahu. Polisi menanyakan apakah Yingzi dan Ding Ye saling kenal. Yingzi merasa bahwa situasinya lebih rumit. Yingzi menceritakan bahwa Ding Ye adalah orang yang baru pertama dia temui dan akan diwawancarai. Yingzi bercerita setelah Ding Ye menghancurkan mobilnya. Ding Ye meminta Yingzi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan langsung melarikan diri. Yingzi juga bertanya mengapa Ding Ye menghancurkan mobil. Menurut pengakuan pelaku, mobil tersebut adalah milik sebuah redaksi media online dan ada sedikit dendam pribadi. Polisi itu memberitahu kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan berdamai. Setelah menandatangani sebuah berkas, Yingzi dipersilakan pulang oleh polisi, namun Yingzi malah menunggu Ding Ye di depan kantor polisi. Pada saat Ding Ye melihat Yingzi, Ding Ye bertanya kenapa masih berada di sini. Yingzi mengaku bahwa sedang menunggunya. Yingzi bertanya mengapa dirinya tidak setuju untuk diwawancarai olehnya. Ternyata Ding Ye salah paham dengan maksud wawancara Yingzi dan membuat Yingzi berusaha meyakinkan Ding Ye untuk bersedia diwawancarai olehnya, tapi Ding Ye tetap menolak dan pergi meninggalkannya. Yingzi terus mengejarnya yang ternyata diperhatikan oleh seseorang di balik pagar. Kemudian mereka tiba-tiba dihadang sekelompok komplotan penjahat yang mana orang itu telah mengincar Ding Ye dan Yingzi sejak tadi. Komplotan tersebut ingin menghajar Ding Ye karena Ding Ye telah menghancurkan mobil saudaranya. Melihat itu Yingzi berusaha untuk melerainya, tetapi Ding Ye menghentikan Yingzi. Tiba-tiba tanpa aba-aba Ding Ye berlari dan langsung dikejar oleh komplotan tersebut. Yingzi juga langsung mengikutinya. Ding Ye dan Yingzi berhenti karena sangat kelelahan. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Yingzi dan itu adalah Jiang Yi. Yingzi langsung teringat pada saat dia terus bersendawa dan membuat Yifei mengingatkannya untuk tidak terlalu banyak meminum minuman berkarbonasi. Tapi Yingzi merasa bahwa minuman yang berkarbonasi sangatlah enak. Saat Yingzi dan Yifei berjalan, mereka melewati murid-murid lain yang sedang melihat papan pengumuman. Murid-murid tersebut membicarakan tentang foto aneh yang dipajang di papan. Mendengar itu Yingzi sangat penasaran dan langsung melihatnya dan ternyata itu adalah foto dirinya dan membuat semua murid-murid menertawakannya dan langsung pergi. Yingzi merasa sangat marah kepada Jiang Yi karena telah memasang foto dirinya di papan buletin sekolah. Melihat itu Yifei langsung berusaha menenangkannya. Karena foto yang dipasang di buletin tersebut, semua murid satu sekolahan jadi bisa mengenal Yingzi. Dan ada seorang murid dari kelas 1 yang tiba-tiba mencari Yingzi yang bernama Zhang Jiexin, dan dia menanyakan tentang Jiang Yi kepada Yingzi dengan meminta Yingzi untuk memberikan sebuah surat kepada Jiang Yi. Yingzi langsung membuka dan membaca isi surat tersebut dan membuat Yingzi terlihat sangat marah dan langsung pergi. Yingzi mendatangi Jiang Yi yang sedang bermain basket dan langsung memanggilnya. Yingzi memberikan surat yang telah dititipkan padanya untuk Jiang Yi. Melihat itu, semua bersorak mengira bahwa surat tersebut dari Yingzi untuk Jiang Yi. Jiang Yi kebingungan dan Yingzi langsung menjelaskan kepada Jiang Yi bahwa surat tersebut dari murid kelas 1. Jiang Yi menyuruh Yingzi untuk menyimpannya terlebih dahulu dan langsung meninggalkannya untuk bermain basket lagi. Pada saat Yingzi ingin memasukkan surat ke dalam saku jaket Jiang Yi, ada sebuah foto gadis yang terjatuh dari saku jaketnya. Melihat itu Yingzi terlihat tidak senang dan langsung memasukkan kembali ke dalam saku jaketnya. Jiang Yi minum dan duduk di sebelah Yingzi, kemudian Yingzi langsung mengaku bahwa air yang diminumnya itu adalah airnya. Mendengar itu Jiang Yi mengaku sudah tahu dan langsung menarik tangan Yingzi dengan mengajaknya untuk pulang. Namun karena kesal dan sedikit cemburu, Yingzi melepaskan tangannya dan menyuruh Jiang Yi untuk pergi sendiri karena dirinya masih ada PR yang akan dia selesaikan di kelas. Jiang Yi merasa heran kepada Yingzi karena bertingkah tidak seperti biasanya. Kembali ke masa kini, Yingzi yang melihat Jiang Yi langsung memperkenalkan kalau yang bersamanya adalah Ding Ye. Mendengar itu Jiang Yi menyebutkan salah satu judul novelnya, namun judulnya salah dan membuat Ding Ye sedikit kesal.
Jiang Yi memberitahu kalau Yingzi sudah membaca semua 5 novel yang dia tulis. Mendengar itu Ding Ye memberitahu kalau dirinya baru menyelesaikan 3 novel. Merasa sudah kesal Ding Ye menyuruh Yingzi untuk tidak mengikutinya lagi dan tidak akan menerima wawancaranya dan langsung pergi. Jiang Yi terus berbicara dengan memuji Yingzi, namun Yingzi langsung menutup mulutnya dengan tangannya dan menyuruhnya berhenti berbicara karena merugikannya dan mengajaknya pergi. 到马啊，走。